Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herawati dengan jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dimensi kualitas dan pendekatan pelayanan publik. Nah, apa sih itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, untuk yang pertama itu dimensi kualitas pelayanan publik. Nah, dimensi kualitas pelayanan publik ini ada pembahasannya. Yang pertama, definisi pelayanan yang berkualitas, dimensi kualitas pelayanan, dan bentuk dan contoh pelayanan publik yang berkualitas. Nah, menurut Supranto, kualitas pelayanan publik adalah sebuah hasil yang harus dicapai dan dilakukan dengan sebuah tindakan. Namun, tindakan tersebut tidak berwujud dan mudah hilang namun dapat dirasakan dan diingat. Dan menurut Tijuktono, kualitas pelayanan publik ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaiannya agar pemenuhan harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Dimensi kualitas pelayanan. Nah, dimensi kualitas pelayanan ini terbagi antara empati, reliability, responsif, dan assurance. Nah, empati ini adalah memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui empati tersebut. Reliability. Nah, reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen terkait kecepatan, ketepatan waktu, dan tidak adanya kesalahan dan sikap simpatik dan lain sebagainya. Dan responsif. Responsif adalah tanggap memberikan pelayanan yang cepat atau responsif serta diiringi dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti. Assurance. Assurance adalah jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya kepada pelanggan. Bentuk dan contoh pelayanan yang berkualitas. Menurut Supriano, pelayanan publik yang berkualitas memiliki beberapa kriteria dan indikator sebagai berikut. Yang pertama, tepat dan relevan. Yang kedua, tersedia dan terjangkau. Yang ketiga, dapat menjamin rasa keadilan. Keempat, dapat diterima. Selanjutnya yaitu ekonomis dan efisien serta efektif. Nah, bentuk dan contoh pelayanan publik. Pelayanan publik di administratif contohnya KTP, akta kelahiran, akta nikah, sertifikat kematian, SIM, STNK, izin pembangunan, paspor, sertifikat kepemilikan atau kontrol tanah, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari pelayanan administratif. Nah, di pelayanan barang, contohnya itu pasokan listrik, jaringan telepon, air bersih, dan sejenisnya. Dan untuk pelayanan jasa yaitu pendidikan, perawatan, transportasi, dan layanan pos. Selanjutnya yaitu pelayanan regulatif. Contohnya itu bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pengacara dalam kasus hukum yang menjeratnya. Itulah merupakan bentuk dan contoh pelayanan publik dari pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, serta regulatif. Untuk pembahasan yang kedua yaitu pendekatan pelayanan publik. Nah, pendekatan pelayanan publik ini ada 3, yaitu pendekatan politik, pendekatan manajerial, serta pendekatan legal. Nah, pada pendekatan politik memiliki keterkaitan dalam representasi yang mengarah dalam mempertimbangkan tenaga kerja sektor publik dengan cara yang sangat berbeda dari pendekatan manajerial. Mengapa demikian? Karena pada pendekatan manajerial ini menekankan pada kebisaan pelaksanaan dari desain yang telah dirumuskan. Pada pendekatan politik baik dari segi efisien dan efektif maupun dari segi anggaran dan sasaran.
di mana pendekatan ini untuk mengelola dan mengkoordinasikan pekerjaan yang dibagi menurut prinsip spesialisasi. Dan untuk pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan legal. Pendekatan legal adalah pendekatan hukum yang menekankan pada proses yang sesuai dengan proses, hak-hak substansi yang sesungguhnya, dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seseorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik, dan pendekatan ini merupakan pendekatan yang berkelanjutan dan bersinergitas atas dua pendekatan sebelumnya, yakni pendekatan politik dan pendekatan manajerial. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai dimensi pelayanan publik dan pendekatan pelayanan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.